Pemirsa, warga Kecamatan Bintang, Aceh Tengah harus buka jalur secara mandiri untuk bisa menjemput bantuan. Dengan menggunakan sepeda motor modifikasi, warga bahu-membahu membuka akses jalan yang terputus. Beginilah perjuangan warga desa Serule, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh untuk menjemput bantuan. Sebagian besar jalur menuju desa mereka masih terisolir. Warga setiap hari secara mandiri membuka jalur akses dari desa ke posko-posko bantuan terdekat menggunakan sepeda motor yang telah dimodifikasi. Warga harus menempuh jarak sekitar 28 km menuju Kecamatan Bintang untuk menjemput bantuan. Hampir sebulan setelah bencana banjir bandang dan longsor menerjang, jalur menuju 3 desa di Kecamatan Bintang yakni Desa Konyel, Atu Payung, dan Serule masih terisolir timbunan tanah. Ratusan ibu dan anak-anak korban bencana banjir dan longsor Tapanuli Selatan, Sumatera Utara mengikuti trauma healing. Ya, trauma healing dilakukan untuk membangun kembali semangat para korban bencana. Ya, Sri Kandi. Sebanyak 666 jiwa korban bencana banjir dan longsor ikuti trauma healing di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Sebanyak 112 anak-anak korban bencana ikuti trauma healing. Menurut Direktur Utama PT PN 4 Palmco, Jatmiko Kasantosa mengaku trauma healing yang dilakukan untuk membangun kembali semangat para korban bencana banjir dan longsor. Satu, minimal kondisi psikologis dan juga pendidikan anak-anak terutama dan juga ibu-ibu juga itu terdukung dan mereka segera bisa paling nggak secara psikologis dulu normal nih. Secara psikologis normal mereka mendapat ketenangan, kenyamanan bahwa kemudian infrastruktur hunian sementara juga tetap sebagainya proses nih. Sambil menunggu proses itu mereka mental harus segera pulih dulu. Selain memberikan trauma healing pada anak-anak korban bencana, relawan juga memberikan trauma healing pada ibu-ibu korban bencana agar mereka dapat bangkit kembali. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Bantuan kemanusiaan kembali disalurkan oleh MNC Peduli kepada warga terdampak bencana di Sumatera. Kali ini bantuan masyarakat Indonesia melalui MNC Peduli menyasar korban banjir bandang yang terisolir di Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. 70 kepala keluarga di Jorong Subang-Subang Nagari Tikulimo Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Sumatera Barat mendapatkan bantuan dari MNC Peduli. Bantuan berupa sembako diterima puluhan warga yang terisolir karena jembatan dan akses keluar terputus akibat banjir bandang minggu lalu. MNC Peduli berharap sembako yang disalurkan dapat membantu memenuhi kebutuhan warga pasca bencana. Bantuan dari MNC yang sudah diberikan kepada masyarakat di Jorong Subang-Subang berupa sembako ya untuk kebutuhan pokok untuk ratusan warga di sini. Semoga bantuan ini sangat bermanfaat. Hadirnya bantuan sembako ini mendapat sambutan hangat warga yang mengaku mengalami kesulitan mendapatkan bahan kebutuhan pokok. Transportasi ya cuman jalan, jembatan ini terputus. Itu untuk akses keluar. berarti bantuan lewat darat susah ya? Bantuan untuk darat susah sekali. Harus pakai perahu. Harus menggunakan perahu. Sangat berterima kasih bantuan dari MCTP Peduli itu sangat membantu beban dari masyarakat Jorong Subang-Subang. Kami sebagai wali Jorong dan perwakilan dari masyarakat Jorong Subang-Subang sangat berterima kasih kepada MCTP Peduli yang telah membantu dan menyalurkan bantuan tersebut. Komitmen membantu warga yang membutuhkan, khususnya korban bencana, akan terus ditunjukkan MNC Peduli melalui berbagai aksi nyata. Dari Agam, Sumatera Barat, Eka Agus Priadi, iNews melaporkan. Anjing pelacak dilibatkan mendeteksi barang bawaan penumpang bus selama libur Nataru. Informasi selengkapnya usai jeda.
Di desa ini, banyak harapan yang harus dipendam dalam-dalam. Dulu sungai ini memisahkan kami, memutus banyak asa yang belum terpenuhi. Kini sebuah jembatan kokoh berdiri, menjadi pijakan untuk membangun masa depan. Di atas jembatan itu, banyak mengalir kisah dan harapan yang tak lagi terpisah. Bersama MNC Peduli, menyambung harapan untuk negeri. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi Saji lugas, tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headlines. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia. Dugaan korupsi kuota haji. 1.000 rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka. Olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Sindo Today, Satres narkoba. Hujan deras disertai. Mobil rombongan wartawan. Sindosia, korban meninggal dunia dan Indonesia, seorang terluka dalam Sindo Sore, Kobaran api besar banjir setinggi 7. berjabat tangan dan berbincang akan. Sindo Malam, Sindo News TV, Beyond Headline. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso. Yang menampilkan sejumlah alat yang rusak. Setelah nekat meracik obat. Sindo Files, setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore di Sindo News TV. Bangsa kita akan semakin optimis. Pertumbuhan ekonomi kita sejauh ini relatif baik. Kalau pemeriksaan kesehatan itu dilakukan pada saat orang sudah parah kondisinya, maka biaya kesehatan itu mahal. Tidak ada satupun kecelakaan tanpa didahului oleh pelanggaran. Kekerasan jiwa itu akan terus dibawa hingga dewasa. Jangan lewatkan One on One, Senin pukul 9:30 malam di Sindo News TV.